Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10B dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut PELIMA. Saya Abdul Hafiz Aldiran. Saya Nyadil Maliki. Saya Habibie Afatin Rahman. Saya Haneolia Putri. Saya Nisa Santika Hoiria. Saya Steven Segal Sombi. Jadi, di sini kami akan membuat produk P5 dalam bentuk prototipe, yaitu membuat miniatur atau maket rumah adat kebaya yang berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. So stay tuned guys, happy watching. Let's go. Rumah kebaya. Rumah kebaya adalah rumah adat bagi suku Betawi. Namanya terinspirasi dari nama pakaian nasional. Bukan tanpa alasan, rumah adat suku Betawi diberi nama rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat. Kalau dilihat dari samping, lipatan-lipatan tersebut tampak seperti lipatan baju kebaya. Rumah adat Betawi ini merupakan sebuah akulturasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta. Semula, suku Betawi tinggal di muara Kali Ciliwung, kemudian menyebar sampai ke pinggiran Batavia. Penyebaran ini memecah suku Betawi menjadi beberapa subetnis, yaitu Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Pesisir, dan Udik. Penyebaran tempat tinggal inilah yang melatar belakangi asal-usul kemunculan rumah kebaya. Rumah adat ini juga dulunya dipakai untuk golongan orang terpandang, yaitu kepala desa atau suku. Selanjutnya adalah ruangan rumah kebaya. Rumah adat kebaya memiliki karakteristik yang khas. Ciri khas dari rumah ini adalah dilihat dari teras rumah yang luas. Teras atau amben rumah adat Betawi memiliki makna, yaitu keterbukaan pemilik rumah dalam menyambut orang baru dan tamu yang datang ke rumah. Selain itu, masyarakat Betawi juga terkenal akan pluralisme, yang mana dapat menghargai perbedaan suku maupun agama. Selain untuk menjamu tamu, teras rumah adat Betawi juga menjadi tempat bersantai keluarga. Berbeda dengan rumah modern, di mana ruang keluarga biasanya ada di dalam rumah, teras rumah adat Betawi menjadi tempat favorit keluarga untuk bersenda gurau. Di teras terdapat kursi dan bali-bali dari rotan, bambu, atau kayu jati yang disebut amben. Lantai teras diberi nama gejokan yang memiliki simbol penghormatan kepada tamu. Bagi masyarakat Betawi, gejokan ini dianggap sakral atau keramat karena berhubungan langsung dengan tangga masuk yang bernama barak suci, yakni penghubung rumah dengan area luar. Selain itu, pagar rumah yang mengelilingi rumah juga memiliki filosofis ternyata, yaitu sebagai penghalang hal-hal negatif dari luar rumah agar tidak masuk ke dalam rumah. Masyarakat Betawi biasanya membagi bagian rumah menjadi dua bagian, yaitu rumah semi publik dan pribadi. Karya seni publik terletak pada bagian depan seperti teras dan ruang tamu. Sedangkan untuk area pribadi terletak di belakang seperti ruang makan, kamar tidur, dapur, dan pekarangan belakang. Ruangan berikutnya adalah kamar tidur. Umumnya di dalam rumah kebaya ada 4 kamar tidur atau lebih. Jumlahnya tergantung dari anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Kamar tidur utama yang digunakan pasangan suami istri atau pemilik rumah biasanya berukuran lebih besar. Ruangan berikutnya adalah pangkeng. Pangkeng merupakan sebuah ruangan yang dijadikan pemilik rumah sebagai tempat bersantai dan berkumpul bagi keluarga di malam hari. Keluarga Betawi sangat suka berkumpul. Jadi, fungsi utama pangkeng adalah ruang keluarga yang dipisahkan oleh dinding-dinding kamar. Ruangan ini membuat suasana di dalam rumah semakin akrab dan hangat.
Ruangan berikutnya adalah paseban. Paseban dalam rumah adat kebaya berfungsi sebagai kamar menginap bagi para tamu. Jika kamu akan bertamu dan menginap di rumah keluarga Betawi, maka kamu akan tempatkan di ruangan paseban ini. Saat sedang tidak ada tamu, paseban ini juga bisa menjadi tempat ibadah. Ruangan selanjutnya adalah serondoyan. Serondoyan merupakan ruangan yang biasa digunakan sebagai dapur. Ruangannya sendiri terletak di bagian paling belakang rumah dan menjadi satu bagian dengan ruang makan. Bahkan tidak jarang juga menjadi satu dengan gudang. Ruangan yang terakhir adalah kamar mandi. Letak kamar mandi di rumah adat Betawi biasanya ada di luar bangunan rumah, tepatnya di bagian belakang. Alasannya adalah masyarakat Betawi sendiri percaya bahwa segala kotoran perlu disingkirkan dari bagian utama atau bangunan tempat tinggal. Maksudnya adalah agar siapapun yang tinggal di dalam rumah adat Betawi senantiasa bersih, baik lahir maupun batin. Nah, itu dia gambaran ruangan-ruangan pada rumah adat kebaya dan fungsinya. Bagaimana? Unik dan mudah dipahami, bukan? Selanjutnya adalah video pembuatan maket rumah adat kebaya. Cara membuat miniatur rumah adat kebaya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah kertas origami, isi lem tembak, lem fok, stik es krim, solatip dan double tip, benang wol, cat akrilik, dan kain flanel. Untuk alat yang kita gunakan adalah cutter, lem tembak, penghapus dan pensil, gunting, penggaris, kuas, pembolong kertas, palet, spidol, dan tutup botol. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat miniatur rumah adat kebaya. Pertama-tama, siapkan semua bahan dan alat. Buatlah interior seperti bangku, meja, tempat tidur, balek, dari stik es krim dan kardus. Lalu dicat ya. Potong kardus dengan ukuran 30 x 15 cm sebanyak 6 buah untuk dinding dan atap miniatur. Potong juga kardus dengan ukuran 20 x 10 cm berbentuk segitiga sebanyak 2 buah untuk atap samping miniatur. Lalu untuk sekat kamar, potonglah kardus sebanyak 2 buah dengan ukuran 15 x 15 cm dan 15 x 10 cm. Lubangi kardus sesuai dengan desain untuk jendela dan pintu. Kemudian, cat dinding miniatur dengan warna kuning dan atap miniatur dengan warna coklat. Potong ornamen gigi balang dan langkan atau pagar sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 2 x 30 cm. Selanjutnya, potong dan cat dengan perpaduan warna kuning dan hijau untuk penutup jendela dan pintu. Agar atap lebih bertekstur, tempelkan tekstur atap menggunakan kardus bagian dalam, lalu dilem. Langkah terakhir nih, tempelkan semua pola dinding dan atap miniatur yang sudah dicat dan bagian ornamen atau interior seperti gigi balang, langkan, dan penutup jendela menggunakan lem tembak. Oh iya, sebagai opsional bisa ditambahkan dengan hiasan pohon, batu, rumput, lampu, dan juga jemuran ya. Nah, segitu dulu video penjelasan dari kelompok 1 mengenai salah satu kebudayaan Betawi, yaitu rumah adat kebaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga wawasan kalian tentang kebudayaan Betawi semakin bertambah, dan kita semakin mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia.